Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Teknik Oke. Kimia UPN Veteran Yogyakarta yang beranggotakan saya, Novaldi Masyaputra dengan NIM 005. Kemudian ada rekan saya. Saya Mahesa Surya Pratama dengan NIM 121230048. Saya Muhammad Yasyar Mufid dengan NIM 121230117. Saya Riantiana Mahardika Pratama dengan NIM 122301118. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang scientific misconduct. Kasus yang kita bahas ini merupakan kasus yang cukup geger terjadi di Massachusetts, Amerika. Bayangkan sebuah ruang sidang, seorang terdakwa berdiri di depan hakim, dan bukti kunci yang menentukan nasibnya adalah selembar hasil tes laboratorium. Kita semua percaya hasil ilmiah itu objektif dan bisa dipercaya. Tapi apa jadinya jika bukti itu palsu atau bahkan dibuat oleh orang yang sedang kecanduan narkoba? Next slide. Inilah yang benar-benar terjadi di Massachusetts, Amerika Serikat. Dua ahli kimia negara bagian, yaitu Annie Duhan dan Sonia Farad, melakukan pelanggaran serius yang akhirnya mengguncang fondasi sistem hukum pidana. Akibat ulah mereka, Mahkamah Agung Massachusetts memutuskan untuk membatalkan lebih dari 61.000 dakwaan narkoba, mencakup lebih dari 37.000 kasus kriminal. Next slide. Taufin bekerja di Houston State Laboratory Institute dari tahun 2003 sampai 2011. Dia dikenal sebagai analis super produktif, hasil kerjanya bahkan 3 kali lipat lebih banyak dibanding rekan rekannya. Namun ternyata kecepatan ini diperoleh dengan cara yang curang. Tuhan sering melakukan yang disebut dengan upgrade labeling, jadi menyatakan sampel narkoba sebagai positif tanpa benar-benar diuji. Ia juga memasukkan tanda tangan kolega dan bersumpah palsu di pengadilan. Skandal ini mengakibatkan ribuan orang pengikut berdasarkan bukti yang cacat. Pada tahun 2013, Dufan mengaku bersalah atas 27 dakwaan, termasuk pemalsuan bukti dan penghalangan keadilan dan dijatuhi hukuman 3 sampai 5 tahun penjara. Nampaknya, Mahkamah Agung Massachusetts pada April 2017 memutuskan untuk membatalkan 21.587 dakwaan narkoba yang tercemar oleh hasil kerja Dewan dan pembatalan massal terjadi yang terbesar dalam sejarah Amerika Serikat pada saat itu. Next slide. Baik, di pelaku kedua ini ada Sonja Frank. Dan Sonja Frank ini kan kalau yang sebelumnya itu pada kasus Duhan ini, dia itu memasukkan hasil kasus. Nah, tetapi Sonja Frank ini justru adalah orang yang menggunakan s- secara salah atau bisa dibilang penyalahgunaan daripada hasil uji lab mereka sendiri. Jadi Frank ini bekerja di Amherst Drug Lab sejak 2004 dan selama bertahun-tahun itu dia ternyata adalah orang yang sangat kecanduan narkoba seperti kokain, LSD, metamfetamin, bahkan crack yang ia ambil langsung dari barang bukti kasus pada permasalahan kasus ini. Kemudian, ia juga menggunakan narkoba itu bahkan ketika ia saat bekerja di lab, yang dimana banyak hasil lab itu hasilnya itu sangat kacau karena dia berada dalam kondisi yang di bawah pengaruh zat terlarang. Kemudian, Frank ini akhirnya mengaku salah pada tahun 2014 atas pencurian dan penyalahgunaan narkoba yang ia gunakan, dan dia dijatuhi hukuman 18 bulan penjara.
Tapi dampaknya itu ternyata nggak sampai di situ saja. Pada tahun 2018, Mahkamah, Mahkamah Agung di Massachusetts memutuskan untuk membatalkan lebih dari 24.000 dakwaan dalam 16.400 kasus yang sudah tercemar oleh pekerjaannya. Baik, selanjutnya dampak dan pembatalan massal dan pelajaran yang dapat kita ambil. Skandal Duggan dan Frank menciptakan krisis hukum terbesar dalam sejarah Massachusetts. Totalnya lebih dari 61.000 dakwaan dibatalkan, melibatkan sekitar 37.000 terdakwa, di mana negara bagian bahkan harus mengembalikan lebih dari 14 juta dolar biaya dan denda yang sebelumnya dipungut secara tidak sah. Mengapa semua dakwaan ini dibatalkan? Karena bukti laboratorium yang dihasilkan sudah tidak bisa dipercaya, sehingga tidak ada cara realistis untuk memilah mana hasil yang valid dan mana yang tercemar. Prinsip hukum pidana menegaskan lebih baik orang bersalah bebas daripada orang tak bersalah dihukum dengan bukti cacat. Pelajarannya jelas, integritas ilmiah adalah fondasi keadilan. Hakim dan jaksa mungkin membuat putusan, tapi sistem hukum bisa runtuh jika orang-orang di balik layar, seperti analis laboratorium, itu tidak jujur. Kasus ini tentunya mengingatkan kita bahwa menjaga kepercayaan publik pada hukum berarti memastikan setiap tahap proses termasuk analisis ilmiah bebas dari manipulasi dan penyalahgunaan. Uh, Sekian dari kami mengenai pemaparan kasus penyalahgunaan dalam laboratorium. Berikut merupakan sumber dari kasus yang kami dapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf dari tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.